Pernah nggak sih, kalian lihat sebuah hubungan yang dari luar kelihatannya sempurna, tapi ternyata berakhir begitu saja? Jadi kemarin itu postingan ini lagi viral banget di media sosial. Kurang lebih isi postingannya seperti ini. Punya teman, istrinya cantik, dokter. Spesialis dari keluarga tajir. Pendapatannya jauh di atas suaminya. Mereka baru aja divorced. Waktu ditanya, kok bisa sih? Istri lo udah sesempurna itu padahal. Gue cuma mau sekali aja ngerasain. Diambilin nasi saat makan. Sekali aja. Jadi ceritanya, ada seorang pria yang baru saja bercerai dengan istrinya. Temannya bertanya, kok bisa sih? Istrimu cantik, dokter spesialis, dari keluarga tajir, penghasilannya jauh di atas kamu. Kenapa kalian sampai berpisah? Jawaban si pria sederhana tapi menyakitkan, gue cuma mau sekali aja ngerasain diambilin nasi saat makan. Sekali aja. Dari situlah mulai banyak perdebatan. Ada yang bilang, suaminya aja yang manja. Ada juga yang membela, bukan soal nasinya, tapi soal rasa dihargai. Ini menunjukkan bahwa dalam hubungan, persepsi dan kebutuhan setiap orang bisa sangat berbeda. Dan inilah yang sering terjadi di dunia nyata. Kita sering berpikir bahwa cinta saja cukup, tapi nyatanya ada banyak hal lain yang menentukan keberlangsungan hubungan. Kelihatannya sepele, kan? Tapi ini adalah bukti bahwa cinta aja nggak cukup, ada hal-hal lain yang harus ada dalam hubungan supaya bisa bertahan. Karena kalau cuma cinta, percayalah, banyak pasangan yang akhirnya menyerah meskipun mereka saling mencintai. Meskipun cerita ini ternyata hanya sebuah karangan saja, tapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Buat pasangan yang mau memulai hidup bersama, penting untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan satu sama lain setiap hari. Hal-hal kecil seperti perhatian, penghargaan, dan komunikasi bisa menjadi kunci keberlangsungan hubungan. Di video ini, kita akan bahas 5 alasan kenapa cinta tak selalu cukup. 1. Cinta tak bisa menggantikan rasa dihargai. Dalam hubungan, kita butuh lebih dari sekadar perasaan cinta. Kita juga butuh dihargai. Kisah tadi contohnya. Si pria mencintai istrinya, tapi dia nggak merasa dihargai. Buat sebagian orang, hal kecil seperti diambilin nasi atau diperhatikan kebutuhannya bisa sangat berarti. Ketika seseorang merasa keberadaannya diabaikan, lama-lama cinta yang besar pun bisa luntur. Jadi, hubungan yang sehat itu bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang bagaimana kita saling menghargai satu sama lain. Tanda, jika salah satu pasangan mulai merasa diabaikan atau segala usaha yang dilakukan tidak dihargai, itu bisa jadi tanda bahwa hubungan butuh perbaikan. Solusi, biasakan untuk saling mengapresiasi, bahkan dalam hal kecil. Ucapkan terima kasih, tunjukkan perhatian, dan lakukan sesuatu yang bisa membuat pasangan merasa dihargai. 2. Cinta tidak bisa menggantikan komunikasi yang baik. Kalian pasti pernah dengar istilah love language, kan? Tiap orang punya cara berbeda dalam mengekspresikan dan menerima cinta. Ada yang lewat kata-kata, ada yang lewat tindakan, ada juga yang lewat perhatian kecil seperti tadi. Kalau pasangan kita nggak paham bagaimana kita ingin dicintai, hubungan bisa jadi penuh salah paham. Makanya, komunikasi itu lebih penting daripada sekadar perasaan cinta. Kalau ada yang mengganjal, bicarakan. Jangan sampai kita berharap pasangan kita bisa membaca pikiran kita, karena nggak ada yang bisa melakukannya. Tanda, jika pasangan sering merasa tidak dimengerti atau sering terjadi kesalahpahaman, mungkin ada masalah dalam komunikasi. Solusi, jangan ragu untuk berbicara terbuka tentang apa yang dirasakan dan diharapkan dari pasangan. Jangan hanya mengandalkan perasaan, tapi juga pemahaman satu sama lain. 3. Cinta tidak bisa menggantikan komitmen. Cinta itu perasaan. Dan perasaan bisa naik turun. Kadang kita ngerasa sayang banget, kadang kita capek dan butuh ruang. Nah, yang bikin hubungan bertahan bukan hanya cinta, tapi juga komitmen. Komitmen itu artinya tetap memilih pasangan kita, bahkan di hari-hari terburuk. Kalau sebuah hubungan cuma bergantung pada perasaan cinta aja, begitu datang masalah besar, hubungannya bisa langsung hancur. Tanda, jika pasangan sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan jangka panjang atau sering menghindari tanggung jawab dalam hubungan.
Solusi, buat komitmen yang jelas dalam hubungan. Pahami bahwa cinta itu bukan hanya tentang merasa bahagia, tapi juga kesiapan untuk melewati masa-masa sulit bersama. 4. Cinta tidak bisa menggantikan kesetaraan dalam hubungan. Banyak pasangan yang gagal karena ada ketidakseimbangan dalam hubungan mereka. Mungkin satu pihak merasa terlalu dominan, atau ada yang merasa selalu menjadi pihak yang mengorbankan lebih banyak. Di kisah tadi, istrinya mungkin gak sadar kalau suaminya butuh rasa dihargai. Mungkin buat istrinya, dia sudah melakukan banyak hal, tapi bagi suaminya, ada hal kecil yang terasa sangat besar. Pasangan yang sehat adalah pasangan yang bisa saling memberi dan menerima dengan seimbang. Gak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Gak ada yang selalu berkorban sendirian. Tanda, jika salah satu pasangan merasa selalu berkorban lebih banyak atau merasa tidak punya suara dalam hubungan. Solusi, pastikan ada keseimbangan dalam hubungan. Saling mendukung, mengambil keputusan bersama, dan menghargai pendapat satu sama lain. 5. Cinta tidak bisa menggantikan kebahagiaan diri sendiri. Pernah dengar istilah, kalau kamu gak bahagia sendiri, kamu gak bisa membahagiakan orang lain? Itu benar banget. Banyak orang berpikir kalau mereka menemukan cinta, mereka otomatis akan bahagia. Padahal, kalau kita nggak bahagia dengan diri sendiri, hubungan justru bisa terasa semakin berat. Kita nggak bisa mengandalkan pasangan untuk mengisi kekosongan dalam diri kita. Sebelum memulai hubungan, kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Karena hubungan yang sehat itu datang dari dua orang yang sama-sama sudah bahagia dengan dirinya sendiri. Tanda, jika pasangan merasa bahwa satu-satunya sumber kebahagiaannya hanya dari hubungan dan merasa hampa saat sendirian. Solusi, belajar mencintai diri sendiri dulu sebelum masuk ke dalam hubungan. Punya kehidupan yang seimbang, hobi, dan kebahagiaan di luar hubungan akan membuat hubungan lebih sehat. Jadi, buat kalian yang saat ini sedang menjalani hubungan atau mungkin sedang dalam perjalanan mencari pasangan hidup, ingatlah bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang rasa cinta yang membara di awal, tapi bagaimana cinta itu tetap bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Cinta itu seperti api. Kalau nggak dijaga, lama-lama bisa padam. Tapi kalau kita terus merawatnya dengan tindakan nyata, dengan penghargaan, komunikasi, komitmen, keseimbangan, dan kebahagiaan diri, maka api itu akan terus menyala, memberi kehangatan, bukan hanya sesaat, tapi seumur hidup. Pernikahan atau hubungan jangka panjang itu bukan dongeng yang berakhir dengan happily ever after, tapi perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Kita harus sadar bahwa tidak ada pasangan yang sempurna, tapi dengan usaha dan pengertian, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih kuat dan bertahan lama. Jadi, mari kita rangkum kembali. Kenapa cinta tak selalu cukup? Karena dalam hubungan, kita juga butuh 1. Rasa dihargai, agar kita tidak merasa diabaikan. 2. Komunikasi yang baik, supaya tidak ada kesalahpahaman yang merusak hubungan. 3. Komitmen, karena cinta itu naik turun, tapi komitmenlah yang membuat kita tetap bertahan. 4. Kesetaraan, supaya tidak ada yang merasa selalu berkorban sendirian. 5. Kebahagiaan diri sendiri, karena kita tidak bisa membahagiakan orang lain jika diri kita sendiri tidak bahagia. Kalau semua ini ada dalam hubungan, maka cinta bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan semakin kuat seiring waktu. Buat kalian yang sudah menonton sampai akhir, yuk bagikan pengalaman kalian di komentar. Apa menurut kalian yang paling penting dalam hubungan selain cinta? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian merasa ini bermanfaat.